Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Haranggi lagi, penulis horor dan misteri. Kali ini Mama akan membahas tentang asal-usul Dracula ya. Dracula selama ini hanya dikenal sebagai tokoh fiksi yang berwujud setan haus darah. Padahal dia ini panglima perang salib yang membantai lebih dari 300.000 umat Islam. Dalam nama terbuka Vlad Tepes ini, dia lahir sekitar bulan Desember 1431 Masehi di Benteng Sighisoara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab Fred II yang terkenal dengan sebutan Fred Dracul karena kepemimpinannya itu dalam Orde Naga. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga, sementara akhiran berarti anak dari. Dari gabungan kedua kata itu, Fred Stepes diundang dengan nama Fred Dracul dalam bahasa Inggris yang dibaca Dracula, yang artinya anak dari sang naga. Ini pasti akan ada banyak nama dari bahasa asing, Mama pasti belepotan, jadi kalian harus maklum ya. Dracula ini hanya mengenal sosok sang ibu Seazna, seorang bangsawan dari kerajaan Moldavia. Sang ibu memang memberikan kasih sayang dan pendidikan untuk Dracula. Namun itu tidak cukup untuk menghadapi mencekam di Wallachia, sekarang bagian dari Rumania saat itu ya. Pembantaian sudah menjadi tontonan harian. Kalian bisa membayangkan ada pembantaian sudah menjadi tontonan harian. Seorang raja yang semalam masih berkuasa di pagi hari sudah diarak keliling kota oleh para pemberontak. Pada usia 11 tahun, Dracula bersama adiknya Radu dikirim ke Turki. Hal ini dilakukan sang ayah sebagai jaminan kesetiaan kepada kerajaan Turki Utsmani yang telah membantunya merebut tahta Wallachia dari tangan Janos Hunyadi. Selama di Turki, kakak beradik ini memeluk agama Islam. Artinya Dracula ini memeluk agama Islam ya selama di Turki. Bahkan mereka juga sekolah di madrasah untuk belajar ilmu agama. Tidak seperti adiknya yang tekun belajar, Dracula sering gagal untuk melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Begitu senangnya dia melihat kepala-kepala tanpa badan dipancang di ujung tombak sampai sehari saja tidak ada hukuman mati. Dia segera mengumpulkan burung atau tikus kemudian menyiksanya dengan tombak kecil sampai mati. Dengan status muslimnya, Dracula memiliki kesempatan belajar kemiliteran pada para pesaing Turki yang terkenal dan juga sangat dikenal dalam pertempuran. Dalam waktu singkat dia bisa menguasai Turki berperang, bahkan melebihi prajurit Turki lainnya. Hal ini menarik perhatian Sultan Muhammad II, di Eropa disebut Sultan Mehmed II, hingga pada tahun 1448 Masehi memenangkan kematian ayah dan kakaknya Mircea yang tewas dalam kudeta yang diorganisir Janos Hunyadi. Kerajaan Turki mengirimkan Dracula untuk merebut Wallachia dari tangan salib kerajaan Hongaria. Saat itu Dracula terpilih 17 tahun. Dengan bantuan Turki, Dracula dapat merebut tahta Wallachia. Setelah itu, sebagian besar pasukan kembali ke Turki dengan menyisakan sebagian besar di Wallachia. Tanpa pernah diubah, Dracula murtad dan berkhianat. Dia menyatakan memulihkan diri dari Turki. Para prajurit Turki yang dikirim ke Wallachia ditangkapi. Setelah beberapa hari dieksak di ruang bawah tanah, mereka diarak sampai menuju tempat eksekusi di pinggir kota. Di tempat ini seluruh sisa prajurit Turki dieksekusi dengan cara disula,
yakni dengan ditusuk duburnya dengan balok runcing sebesar lengan, kemudian dipancangkan di tengah lapangan. 2 bulan kemudian, Janos Hunyadi berhasil merebut tahta Wallachia dari tangan Dracula. Namun pada tahun 1456 hingga 1462, Dracula kembali berkuasa di Wallachia. Masa pemerintahannya kali ini adalah masa-masa teror yang sangat kritis. Yang menjadi korban aksi sadisnya bukan hanya umat Islam yang tinggal di Wallachia, tetapi juga tuan tanah dan rakyat Wallachia yang beragama Katolik. Di hari Paskah tahun 1459, Dracula mengumpulkan para bangsawan dan tuan tanah bergabung bersama di sebuah gereja di dalam sebuah jamuan makan. Setelah semuanya selesai makan, dia siapkan semua orang yang ada di tempat itu ditangkap. Para bangsawan yang terlihat dan ayah dan kakaknya dibunuh dengan cara disula, sedangkan lainnya dibuat di Kabupaten Ponari di tepi Agres. Sejarawan Yunani Chalcon Biles estimasi jumlah semua tahanan mencapai 300 kepala keluarga, terdiri dari laki-laki dan perempuan, orang tua, bahkan anak-anak. Aksi Dracula terhadap umat Islam di Wallachia jauh lebih sadis lagi ya. Selama masa kekuasaannya, tak kurang dari 300.000 umat Islam dibantainya. Ini sangat mengerikan sekali. Peristiwa ini dimulai untuk pembantaian para prajurit Turki setelah Dracula mengumumkan perlawanannya terhadap negara itu. Kemudian pada tahun 1456, Dracula berhasil hidup 400 pemuda Turki yang sedang menimba ilmu pengetahuan di Wallachia. Mereka ditangkapi di arah keliling kota lalu dimasukkan ke dalam aula. Aula ini dibakar dengan lengkap di Turki. Pada tahun 1462, Muhammad Sultan Turki Muhammad II mengirim 60.000 pasukan untuk dipindahkan Dracula hidup atau mati. Maksudnya ini mungkin untuk ditangkap ya. Dracula benar-benar dikejar. Pemimpin pasukan adalah Radu, adik kandung Dracula. Mengetahui rencana serangan ini, Dracula menyiapkan aksi terkejamnya untuk menyambut pasukan Turki. Sepekan sebelum penyerangan, dia menerima pasukan untuk memburu umat Islam yang tersisa di wilayahnya. Terkumpul 20.000 umat Islam yang terdiri dari pasukan Turki yang tertawan, para petani, dan rakyat lainnya. Selama 4 hari mereka menggali dengan panjang bulat dari Tirgoviste menuju tepi sungai Danube. 2 hari sebelum pertempuran, para tawanan disula di sebuah tanah lapangan. Mayat-mayat tersula kemudian diseret menuju tepi sungai, lalu dipancang di kiri dan kanan jalan yang membentang sejauh 10 km untuk menyambut pasukan Turki. Pemandangan mengerikan ini membuat pasukan Turki turun mental, namun semangat mereka kembali bangkit saat melihat sang sultan sangat berjuang menerjang musuh. Mereka terus merangsek maju melewati pasukan Dracula, melewati Tirgoviste hingga ke benteng Ponari. Pasukan Turki yang dipimpin Radu berhasil mengepung benteng Ponari. Merasa terdesak, istri Dracula memilih pertahanan diri dengan terjun dari salah satu menara. Dengan terjun dari salah satu menara benteng, sedang Dracula melepaskan diri ke Hongaria melalui lorong rahasia. Hingga tahun 1475 Masehi, Wallachia dikuasai oleh kerajaan Turki sebelum akhirnya direbut kembali oleh Dracula yang disokong pasukan Salib dan Transilvania dan Moldavia. Dracula tewas dalam pertempuran melawan pasukan Turki Sultan Muhammad II di tepi Danau Snagov. Pada Desember 1476, kepala Dracula dipenggal kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertontonkan kepada warga Turki, sedangkan badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Namun pemerintah Rumania menganggapnya sebagai pahlawan nasional karena membunuhnya dalam perang melawan Islam. Selain melalui cerita turun rakyat Rumania, bukti-bukti sejarah yang terkait dengan laporan kelam Dracula juga menerima dengan baik di pamflet yang diterbitkan di Jerman dan Rusia. Ini cerita yang mungkin tidak lengkap ya. Silakan bagi kalian yang tahu kelengkapan dari cerita asal-usul Dracula ini, kalian boleh komentar untuk menambahi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mohon maaf atas segala kehilafan Mama saat membaca. Mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan Mama. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.